Sebenarnya bukan kayak gitu. Sebenarnya pertanyaannya bukan kayak gitu, bukan untuk kita bernilai dan berharga di mata Tuhan karena kita melayani, karena kita tidak karena kita terpaksa, bukan begitu sebenarnya. Tapi kita harus menyadari bahwa seperti kalau di posisi Susi, itu Susi tadi, ketika kita memang betul-betul tidak siap untuk melayani, katakan tidak kepada orang yang menyuruh atau pemimpin yang menyuruh. Alangkah baiknya ketika kita disuruh atau sebelum kita disuruh, kita sebenarnya harus ada persiapan gitu. Tapi saya rasa tidak mungkin seseorang pemimpin gereja itu menyuruh seseorang itu tanpa dia memberikan kesempatan untuk dia bersiap-siap gitu. Saya rasa tidak mungkin. Kalau untuk secara contohnya kita harus melayani jam 9 nanti dan tiba-tiba disuruh jam 8, itu pelayanannya juga tidak akan maksimal gitu. Bukan karena kita bukan karena kita untuk bernilai dan berharga di mata Tuhan, bukan. Tapi bagaimana respon hati kita tentang menanggapi ini gitu. Karena kalau kita tidak kalau kita tidak memiliki persiapan dalam pelayanan, maka apa yang kita layani, apa yang kita bawakan itu menjadi suatu hal yang tidak yang sia-sia gitu. Yang sia-sianya bukan karena tapi kita akan salah kaprah, bisa juga tidak maksudnya dengan kata lain tidak fokus, apa yang kita bawakan itu tidak maksimal gitu. Itu sih bukan tentang bernilai dan berharga menurut pandangan saya. Iya, gini kan kalau kayak kami nih gerejanya gimana ya, kalau kami tuh kan misalnya nih contoh aku nih udah sering sih aku ditunjuk untuk dalam pelayanan, apalagi aku kan ibadahnya kan Katolik. Jadi kami tuh kayak ada 3 Mazmur sama pembacaan. Nah itu aku datang ke gereja karena kami ini kan masuknya kan jam 9 nih. Jadi yang sebelumnya itu petugasnya itu kan telat. Jadi aku nih ditunjuk. Jadi kan aku nih ditunjuk kan. Jadi aku ditunjuk, otomatis persiapan dan apaku nggak ada, tapi aku tetap ditunjuk. Karena aku ditunjuk, jadi aku terpaksa. Nah, maksud aku itu, aku nih melayani Tuhan kan jadinya keterpaksaan. Di mata Tuhan itu, aku bernilai atau berharga nggak sih pas aku melayani dia? Ya tetaplah itu Susi itu berharga kok. Dari sebelum itu Susi bilang sebelum melayani Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh pun, Tuhan telah menyatakan bahwa itu Susi itu tetap berharga gitu. Bahkan ketika Susi pun jatuh dalam dosa, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya, tetap menyatakan bahwa itu Susi itu tetap bernilai dan berharga gitu. Makanya itulah yang harus kita sadari. Bagaimana respon hati kita dalam pelayanan. Mungkin ya seperti yang tadi ya, kalau di kami harus ada persiapan lah itu. Walaupun itu tiba-tiba, setidaknya di dalam keseharian kita memiliki set atau hati yang rela, atau memiliki udah memiliki hati yang betul-betul siap kapan tiba-tiba ketika kita disuruh untuk melayani Tuhan gitu. Memang ada sih terkadang kendala-kendala yang harus kita garis bawahin. Tiba-tiba kita disuruh, sebenarnya tanpa sadar itu melatih kesiapan kita juga kan. Itu Susi kan udah sering, berarti mau tidak mau udah ada sebenarnya pola-pola yang lama itu atau cara-cara yang lama itu udah tertanam dalam cara berpikirnya Susi gitu kan. Jadi dalam situ itu sudah tahu bagaimana harus bersiap dan harus bersunsut, mungkin tidak merasa tidak layak lah saya melayani karena tidak ada persiapan gitu. Itu dibuang jauh-jauh dari pemikiran kita, karena yang kita layani bukan manusia. Sekalipun kita tidak siap, kita harus katakan siap gitu. Tuhan itu sih. Berarti dalam kan di batin kita tuh kan dikatakan keterpaksaan. Berarti di mata Tuhan itu kita masih bernilai dan berharga walaupun kita terpaksa gitu. Ya bernilai lah, kita tetap bernilai di mata Tuhan. Sebagaimanapun keadaan kita tetap bernilai di hadapan Tuhan.
Tapi apakah selamanya kita harus begitu? Kan enggak. Kita harus garis bawahi, karena setiap orang yang sudah menganggap dirinya sudah bernilai, sudah merasakan kasih Tuhan, ya maka apa yang dia jalani itu tidak menjadi suatu yang begitu saja gitu, yang tidak menjadi asal saja, tapi semuanya itu dipersiapkan dengan matang-matang gitu. Ada persiapan, ada kerelaan hati, walaupun itu ya mungkin mendadak, istilahnya begitulah. Begitu sih yang saya bisa kasih pandangan terhadap itu. Boleh tambahin nggak? Boleh Bang Heno. Silakan, Boleh Bang kok. Eno. Jadi tadi gimana pertanyaannya? Agak tadi ada tentang mendadak atau Terpaksa melayani, apakah kita masih berharga atau bernilai di mata Tuhan? gimana? Putus-putus. Apakah? Ulang kasus. Dalam melayani kita terpaksa nih. Dalam melayani Tuhan loh, keterpaksaan. Apakah kita masih bernilai atau berharga di mata Tuhan karena keterpaksaan kita ini? Oke, kalau aku kalau boleh jawab ya, kalau dalam melayani harusnya jangan terpaksa ya, karena yang terpaksa itu sesuatu hal yang dilakukan dengan terpaksa itu adalah hal yang nggak baik. Kalau untuk berharga dan menilai, kita memang berharga dan menilai karena kita adalah serupa dan segambar dengan wajah Allah, rupa Allah gitu. Jadi kita ini berharga, adik Susi ya. Jadi kalau ya misalnya kita ini termasuk pas diminta pelayanan berdadakan atau gimana nih kalau boleh tahu situasinya? Dadakan. Ini bukan kan kalau aku Katolik Bang. Jadi kan kami tuh kalau misalnya telat, petugasnya telat nih, jadi langsung tunjuk aja gitu. Ya aku kan belum ada persiapan atau apa-apa. Jadi kayak mereka tuh maksa aku. Jadi aku ya karena memang gak ada lagi kayak pengganti, jadi aku lah gitu. Jadi aku terpaksa lah gitu karena memang belum ada persiapan. Dalam hal ini pelayanan itu bisa kamu handle atau enggak kira-kira? Kalau bisa handle puji Tuhan, tapi kalau nggak bisa handle mendingan gak usah terima gitu loh, dibandingkan kamu jadi batu sandungan bagi dirimu sendiri, jadi beratin diri kamu sendiri. Bisa handle atau enggak kira-kira Susi? Kami ibadahnya nggak kayak misalnya kayak di KBP kayak gimana. Kami itu memang kayak ditunjuk ada kayak pemazmur sama pembacaan. Jadi kayak aku nih sering disuruh mazmur nih. Jadi kayak nggak mazmur tuh nyanyi, cuman nyanyinya tuh nggak kayak HKBP, memang ada khususnya. Nah itu memang di Katolik mazmur itu paling susah gitu lah Bang. Jadi kan kayak nggak ada persiapan gitu kan. Jadi kayak antara bisa dan tak bisa. Jadi kan kayak terpaksa gitu. Yang penting tugas gitulah. Karena memang sering digituin kan, sering ditunjuk, tapi belum siap. Memang aku udah sering petugas, cuman kan di titik hari itu aku memang belum ada benar-benar siap, tapi aku ditunjuk tuh. Jadi kan kayak keterpaksaan aku untuk melayani Tuhan gitu. Ya berarti di sini kalau kita bisa lihat di Manton juga ada, kita harus siap sedia kan ya, siap atau tidak siap kita harus siapkan gitu kalau dalam melayani Tuhan. Tapi terkadang sekali lagi dari semua pekerjaan kita harus ada namanya di itu ya, briefing ya, benar nggak sih? Kayak briefing gitu ya, kayak seremonial segala macam, benar nggak? Kalau di Susi juga ada kayak gitu nggak? Kalau di AKBP kan ada seremonial. Karena ini kan memang mendadak, jadi kan nggak ada briefing langsung ganti baju langsung gitu Bang. Kami masuk langsung ganti baju, langsung ke altar gitu. Itu berarti kan atau doa gitu. dari situ ya Bang. Iya, dari situ berarti kita melihat bahwasan manajemen gereja, dalam manajemen suatu gereja memang agak sulit ya di situ ya. Untuk seperti itu mungkin manajemen harus diperbaikin gitu loh. Walaupun
bisa dibilang gereja Katolik termasuk gereja yang besar ya, yang teratur, apa-apa tuh mesti jangan sembarangan gitu. Tapi ini sekali lagi ternyata ada kelemahan juga dalam bermanajemen untuk beribadah gitu loh, aturan ibadahnya bagaimana. Ya kalau begitu jadi nanti takutnya jadi bersalah-bersalahan, bener gak sih Susi? Maksudnya ya, takutnya gak siap jadi salah-salah ya dalam bermasuri ya, bener gak sih? Iya, iya. Ya kan itu makanya aku bilang karena terpaksanya itu jadi Tuhan tuh gimana sih sama aku karena aku terpaksa melayanin dia gitu. Tuhan nggak mungkin, ya kita tahu Tuhan itu kan belas kasihan dan juga ya Tuhan mengasihi kita gitu loh. Walaupun kita tuh kadang-kadang suka nggak mengasihi dia, suka-sukanya, tapi dia sekali lagi minta kita kembali kepada dia, kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah sekali lagi berharga atau enggak, kamu tetap berharga, kamu biji mata Allah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia mau mati di kayu salib buat kamu juga gitu kan. Nah kalau kamu bicara soal tidak siap atau tidak siap, ya memang manusia itu ya secara psikis memang kalau nggak siap tuh jadinya ngedumel, bener gak sih? Nggak enak hatinya gitu kan, bener nggak ya? Jadi kayaknya pelayanan jadi nggak sungguh-sungguh. Nah itu dia kalau memang ya kalau bisa kamu sekali lagi lah kalau ada kayak gitu, kalau memang cuman kamu dong ya sekali lagi ya kamu mesti ya rela hati ya, lebih kenosis ya, lebih merendahkan diri lagi gitu loh kalau memang mau melayani gitu. Tapi kalau kamu udah begitu ya bisa bilang juga besok-besok mungkin disediain orang-orang selain aku gitu loh. Ada briefing lagi besok-besok ke depannya ngumpul-ngumpul. Adalah jangan selain aku yang lain juga bisa langsung ditembak-tembak gitu loh. Langsung orang ini gitu. Jadi kan kayak gitu jadi nggak tersusun dengan rapi ya tata ibadahnya gitu di gereja itu. Itu sih Dek, Bang. Kamu berharga ya Dek, tetap aja ya. Jangan gak usah minder, Tuhan melihat apa yang kamu kerjain, Tuhan lihat kok gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Kak Susi dan Bang David. Next yang mau nanya atau sharing, silakan angkat tangan aja. Halo Halo Kak. Halo Kak Anita. Silakan Kak Anita. Halo, salam kenal ya buat semua. Oh maaf,